Oke, saat ini saya bersama dengan Kevin Moses Putirai. Kevin, gimana kabarnya? Halo, baik, Bung. Baik. Lagi di mana gimana sekarang? kabarnya? Baik. Lagi di Jakarta, di rumah. Lagi aja. Kesibukan apa belakangan, Kevin? Sibukan ya gini-gini aja di rumah, bantu papa, terus paling sore olahraga, jaga kondisi, gitu-gitu aja sih, Bung. Ya. Gimana perasaannya ketika tahu IBL 2020 ini harus mendadak berhenti? Mendadak berhenti ya sedikit kecewa sih sebenarnya, tapi nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena emang kondisinya harus seperti itu kan. Yeah. Jadi ya waktu excited udah mau akhir-akhir liga tiba-tiba diberhenti ya cuma kayak ya berhenti gitu aja sih. Yeah. Kevin udah berapa lama main di liga profesional? Tahun ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun pertama kan kalau nggak salah dengan Siliwangi ya? Ya, di Siliwangi. Di Siliwangi. 2 tahun pertama. 2 tahun setelah itu baru ini ya. Dan itu tentunya ya ada unfortunate event lah ya di Siliwangi gitu ya, sehingga tidak bisa berperforma dengan maksimal gitu. Kevin sendiri salah satu motivasi untuk bergabung dengan Louvre gimana ceritanya itu? Apakah ada latar belakangnya atau apakah ada sengaja tarikan khusus dari pemain khusus atau pelatih khusus untuk main di sana? Jadi kan sebenarnya setelah dari Siliwangi itu kan ya saya masih pengen main IBL kan. Yeah. Terus kebetulan ditawarin sama Louvre ya saya mau. Soalnya waktu Louvre baru terbentuk, Coach Bedu, Bang Bedu langsung telepon kalau dia mau saya main di Louvre. Kebetulan juga kan Daniel sebelumnya sempat satu tim juga kan di Siliwangi setahun bareng saya, jadi sempat kontek-kontekan juga sama Daniel gimana kita ke depannya. Terus Daniel juga bilang kalau ya ini dia lagi berusaha membangun tim juga sama ada Pak Eri. Jadi ya dari situ sih saya bisa masuk ke Louvre karena 2 orang itu. Pengalaman Kevin sendiri di Louvre bagaimana sejauh ini? Di Louvre sih enak ya, soalnya apalagi fasilitasnya ya, kan semua orang tahu kalau kita kan tinggalnya di Hotel Golden Tulip ya di Surabaya. Jadi kalau dari masalah fasilitas sih nggak diragukan. Udah gitu kita latihan di DBL Arena yang kita bisa pakai kapan di DBL Arena yang bisa pakai kapan aja gitu. Kita bisa pakai kalau mau latihan malam kita bisa pakai, pagi kita bisa pakai. Jadi bisa dibilang tuh pengalaman enak banget sih buat atlet, apalagi atlet muda ya. Kita masih pengen latihan, masih pengen improve ke depannya. Itu enak banget sih di Louvre. Sejauh ini bagaimana kalau Kevin menilai diri sendiri ya, perkembangan dari Kevin sebagai seorang pemain basket profesional, seberapa improve dari semenjak pertama bergabung dengan liga ini? Kalau improve itu saya merasa banyak sih yang saya banyak yang udah improve, tapi banyak juga yang butuh saya benahi juga. Jadi itu semua tergantung apa yang saya bisa lakuin di lapangan dan di luar lapangan sih buat tim. Karena kalau misalnya dibilang saya mainnya jelek ataupun bagus, itu bukan tergantung apa yang saya lakuin, tapi kan apa yang tergantung tim butuhkan sih kalau menurut saya gitu. Kalau sejauh ini di Louvre, Coach Bedu pernah berdiskusi kan dengan Kevin? Atau pada saat Kevin diajak main di Louvre itu kira-kira perannya Kevin di Louvre ini seperti apa? Oh iya, sering Bang Bedu sering ngobrol waktu awal di Piala Presiden, terus dimasuk di Liga, sering ngobrol kalau dia tuh suka sama pemain-pemain muda, dia butuh peran-peran pemain muda di timnya dia gitu. Jadi dia tuh selalu motivasi kita pemain-pemain muda untuk jadi lebih baik lagi, untuk kerja keras. Jadi kita tuh termotivasi terus. Ya. Kevin kan ada catatan juga bahwa Kevin juga main 3x3 ya. Sejauh ini bagaimana 3x3-nya Kevin bagaimana? Masih berjalan atau?
3x3 sih selama ini kan tergantung kalau dipanggil aja atau enggak ya. Oke. Beberapa kali ya saya kesempatan dipanggil seleksi, sempat buat Asian Games, sempat buat SEA Games kemarin. Sempat juga dulu yang U23 beberapa kali. Itu jadi mungkin itu tergantung aja kapan dipanggil seleksi atau kapan tim 3x3 Indonesia membutuhkan aja sih. Lebih enjoy mana buat Kevin? Bermain 3x3 atau main yang konvensional 5-on-5? Gimana ya, sulit juga ya, soalnya awal dasarnya kan saya dari 5-on-5, tapi ya 3x3 enak juga sih, karena di 3x3 kan kita main non-stop, terus pertandingannya lebih keras, lebih capek, lebih cepat juga pertandingannya. Jadi susah sih untuk ngebandingin yang mana lebih enak. Ketika bermain dari 5-on-5 main 3x3 atau juga sebaliknya setelah main 3x3 balik lagi main 5-on-5, ada sedikit ini nggak masalah nggak bagi Kevin untuk melakukan adjustment? Ini kan dua game yang berbeda dengan sistem yang berbeda gitu. Kalau buat saya sendiri sih sempat ada masalah, soalnya di 5-on-5 kita main kan nggak bisa, kita main harus atur tempo. Sama mungkin sama 3x3 juga atur tempo, tapi kan 3x3 kan lebih cepat sama lebih manfaatin momentum kan. Ada momentum sedikit kita harus gunain. Jadi waktu abis dari 3x3 balik ke 5-on-5, saya cenderung mainnya jadi lebih terburu-buru sih. Jadi kadang-kadang suka harus adaptasi lagi sebentar buat main 5-on-5, kayak gitu aja sih palingan. Ada 24 detik shot clock sama 12 detik shot clock kan, itu ada beda sekali feelingnya kan. Iya, ada bedanya, beda banget. Tapi kalau dari mengasah skill basket sendiri, sebenarnya kalau orang yang main 5-on-5 bermain 3x3 ada manfaatnya nggak sih? Kalau dari Kevin sendiri ada ngerasa manfaat nggak kalau saya main 3x3 itu? Oh, ada banget. Saya karena main 3x3, saya jadi ngerti di 5-on-5, saya jadi ngerti banget kalau gerakan tanpa bola. Jadi saya banyak manfaatin gerakan tanpa bola, karena di 3x3 kan bukan hanya skill individu kan. Jadi kalau kita terlalu pakai skill individu, ntar capek, stamina kita habis. Jadi banyak gerak tanpa bola, makanya pas main 5-on-5 jadi masuk main kayak gitu, jadi napasnya juga jadi teratur. Lebih cepat bisa membaca situasi ya kalau main itu. Iya, lebih cepat baca situasi. Oh, saya harus habis screen, harus apa, jadi lebih mengerti lagi di 5-on-5-nya. Kalau ditanya mana yang lebih capek sebenarnya, main 3x3 atau main 5-on-5? Kalau buat jangka pendek 3x3 ya, karena 3x3 10 menit, shot clock 12, kita nggak bisa terlalu banyak istirahat, timeout juga cuma sekali ya. Jadi 3x3 sih kalau buat jangka pendek kita lebih ngos-ngosan lah istilahnya. Tapi kalau capek badan ya 5-on-5 karena 4 quarter kan mainnya. Tapi kalau napas sih buat saya 3x3 karena napas kita harus benar-benar kuat banget. Oke. Kevin, saya sudah sempat berbicara dengan Coach Bedu, saya berbicara juga dengan Daniel Wenas juga sebelumnya. Ini ada cerita yang cukup menarik itu mengenai Kolawole, bagaimana Michael Kolawole bisa masuk ke Louvre. Dan kalau nggak salah, Daniel bikin cerita bahwa salah satu pihak yang paling berjasa dalam tanda kutip untuk membawa Michael atau memilih Kolawole untuk bermain buat Louvre adalah Kevin. Itu waktu itu Kevin kedapatan tugas apa waktu itu untuk menyeleksi pemain asing yang akan masuk ke Louvre? Jadi kan kita cari pemain asing kan, Bang Bedu, Daniel, semua tuh kasih video ke kita. Jadi kita diskusi untuk siapa sih pemain yang kira-kira cocok buat kita kayak gitu. Jadi kita tuh nyari semuanya, nyari pemain tuh semuanya. Jadi ini ada pemain ini. Waktu terakhir itu karena kita butuh 1.000 kan, pemain 1.000. Jadi kita bener-bener, jadi otomatis kita last minute harus cari benar-benar pemain yang harganya 1.000. Terus waktu itu karena agak sulit, Daniel sama Bang Bedu minta tolong, tapi dia memang sudah kasih list nama, ini beberapa pemain. Akhirnya saya sama Pak W yang ngelihat pemainnya, kita bilang, ya kalau dari pemain sih Kolawole ini mungkin, karena dia posisinya posisi 3 kan, mainnya bisa main posisi 3, bisa bawa bola yang kita butuhin banget. Jadi
mungkin dia. Ya udah itu ya udah kalau boleh lah kita ambil gitu juga sih, karena semua sih bukan saya aja sebenarnya, karena kita semua lihat video, jadi ya udah kita pilih kalau boleh. Tapi waktu melihat video itu, Kevin waktu pertama kali melihat videonya Kolawole, apa yang menjadi salah satu daya tarik dari pemain Kolawole itu? Kalau kata Pak W bilang dia coast to coast. Oke. Soalnya kita butuh pemain yang bisa coast to coast gitu sih, yang skill individunya sama berani drive to basket gitu. Soalnya kan otomatis kalau drive to basket itu lawan pemain asing lawan kan. Jadi kalau misalnya kita punya pemain asing yang seperti itu, kita nggak usah takut dalam transisi gitu aja sih pas ngeliatnya. Oh ya ini bagus, ini dia bisa bobol dari ujung ke ujung. Jadi kalau misalnya kita lagi last minute, dialah pas nih orangnya. Akhirnya pilih Michael Kolawole. Oke. Kev, ini Louvre ini kan benar-benar tim baru nih. Semuanya serba baru kan. Tadi fasilitas baru, pemain baru, pelatih baru, manajemen baru, segala sesuatu baru. Nah, untuk dari segi sudut pandang pemain sendiri, dari pengalaman Kevin sendiri, bagaimana tantangannya untuk membentuk satu tim baru ini? Tantangannya itu menurut saya menyatukan orang-orang baru ya. Soalnya kan otomatis kita tim baru, semua dari latar belakang yang beda. Jadi kita benar-benar harus jadi satu halaman, harus satu page gitu untuk ke satu tujuan. Itu sih yang tantangannya. Soalnya kita belum pernah main bareng kebanyakan. Terus visionya, pelatihnya beda, visionya beda, gitu-gitu sih. Jadi untuk menyatukan kita jadi satu page, satu tujuan, itulah yang merupakan tantangan terbesar. Walaupun sebetulnya memang kita udah tahu tujuan kita, ya tujuan kita A, kita tahu, tapi kan menyatukan hati satu sama lain itu yang jadi tantangannya. Tapi sejauh ini sih semua satu tujuan, jadi semua kita enak-enak aja di situ. Bagaimana perasaan Kevin begitu tahu bahwa kayak musim ini ya di Louvre bermain dengan beberapa pemain yang veteran yang lumayan yang sudah ada nama ya, seperti Dimas Muhari, Wenda Wijaya, ada Galang Gunawan di sana. Bagaimana? Saya tuh pertama kali masuk langsung sekamar sama Pak W kan, Pak Wenda Wijaya. Saya langsung, wah ini point guard anyar ini. Saya juga sempat ngomong ke Pak W, saya juga mau dong Pak W ajarin juga, jadi saya juga mau bisa main jadi point guard. Akhirnya enaknya main sama pemain senior tuh ya gitu, kita dapat banyak pengalaman. Udah gitu masuk lagi Kak Dimas yang orangnya wise banget, ngambil keputusannya, mimpin kita di lapangan. Terus masuk lagi Kak Galang. Jadi saya ngerasa diayomi banget lah di situ. Kalau kakak-kakak ini tuh, senior-senior ini tuh baik banget. Mereka ngasih tahu kita yang mana yang harus kita lakuin, yang mana yang nggak bisa. Jadi pengalamannya sih enak banget kalau di situ. Ya, target dari Louvre sendiri dari manajemen apa pada waktu awal musim untuk musim ini? Awal musim waktu itu saya diajak Louvre itu langsung ditelepon Pak Erik. Pak Erik langsung bilang, Vin, bantuin ya, target tahun ini playoff aja. Jadi target dari awal tuh memang kita playoff. Ya. Tapi sebenarnya kalau umpamanya kita melihat materi pemain, orang awam di luar ini bukan tim yang cuma untuk playoff aja ini. Karena ada Savon Goodman mantan juara, Marta Fischer mantan juara, Daniel Wenas mantan juara, Wenda Wijaya, Dimas Muhari. Iya, semuanya. Semuanya pernah juara. Pertanyaan terakhir, Kevin. Ini kalau umpamanya seandainya IBL 2020 ini kembali berjalan, diteruskan kembali, kira-kira Louvre ini bisa sampai mana? Louvre bisa sampai jauh sih. Saya percaya teman-teman, saya percaya tim saya kalau kita bisa lah. Kalau misalnya tahun ini lanjut, kita bisa lah dengan materi pemain yang ada, kita bisa juara. Oke. Karena semua pemain memang antusias banget. Kita antusias banget pengen juara. Ya, kelihatannya memang di paruh kedua musim ini ya, sebelum dihentikan secara tiba-tiba, ada
ada tren positif dalam tubuh Lovers. Yeah. Setelah di first half pertama kan sedikit nggak stabil, fluktuatif ya. Kadang-kadang bisa nge-sweep series, kadang-kadang di seri berikutnya bisa di-sweep habis gitu kan. Baru di paruh kedua ini kelihatannya ada satu konsistensi di sana gitu. Seberapa confident kayak tadi ya, walaupun Kevin tadi udah menyatakan ada keyakinan untuk bisa juara, tapi seberapa confident untuk bisa meraih juara menghadapi tim-tim seperti Pelita Jaya dengan Dior Lohornya dan NSA melawan Mike Glover begitu? Confident, saya tuh percaya diri banget, soalnya kita percaya diri karena kita sendiri sebagai tim tuh udah nyatu. Yang awalnya yang tadi Bung bilang kita sempat naik, sempat turun, itu karena chemistry kita sebagai tim belum dapet. Kita sesama pemain lokal kita belum terlalu nyatu, sama pemain asing juga kita belum. Tapi di paruh musim kita bisa dapat tren positif yang untuk ke jalur kemenangan gitu. Itu karena dari pemain lokal ke pemain lokal kita udah saling ngerti, dari pemain asing ke pemain lokal ke pemain asing juga kita udah saling ngerti. Oh, job desk lo ini, oh job desk gue ini. Jadi menurut kita tuh udah chemistry kita tuh udah terbangun banget kemarin. Makanya kita pede banget untuk bisa melangkah jauh di IBL season itu. Jadi kalau bisa dibilang karena chemistry. Oke, Kevin, thank you interviewnya siang ini. Thank you waktunya buat interview ini. Good luck, stay safe. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa menyaksikan game-game basket IBL berikutnya dengan dalam waktu yang nggak lama lagi. Thank you, Kevin. Amin. Makasih, Bu. Sama-sama.